Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk ibu-ibu hamil semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan yaitu berkaitan dengan aksi yang dilakukan bidan dan reaksi ibu hamil jika prediksi terjadinya adverse financial outcome atau lahir mati atau berat badan lahir rendah atau lahir prematur menggunakan bayiku sehat. Nah, eh, mungkin saya akan perkenalkan diri, yaitu nama saya Eka Santi. Saya adalah mahasiswi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mengembangkan bayiku sehat, yaitu untuk membantu ibu hamil dan bidan dalam melakukan penatalaksanaan dan penanganan pada kehamilan. Baik, saya akan lanjutkan di mana model prediksi adverse financial outcome menggunakan bayiku sehat ini sangat penting, di mana tujuannya itu melakukan deteksi dini terhadap potensi luaran kehamilan bermasalah agar kita dapat mengenali secara awal dan dilakukan tata laksana yang tepat untuk mencegah terjadinya lahir mati, kelahiran dengan berat badan lahir rendah, dan kelahiran dengan prematur. Jika hal ini dapat dilakukan, maka potensi 42% penyebab kematian neonatal dapat dicegah dan pencegahan kasus baru stunting. Di mana kita ketahui sekarang program pemerintah dengan adanya aksi cepat untuk penurunan kasus stunting. Apabila terprediksi ibu hamil yang dilakukan pelayanan diprediksi dengan kasus kemungkinan BBLR, mungkin lahir prematur maupun lahir mati, maka aksi yang dilakukan oleh bidan adalah segera melakukan kolaborasi kepada dokter dan melakukan rujukan tepat waktu. Nah, apabila pelayanan yang dilakukan ini di puskesmas, biasanya di KIA sudah ada timnya dokter di KIA, maka segera lakukan kolaborasi dengan dokter. Nah, apabila memang penyebabnya misalnya ibunya dengan preeklamsi atau ibunya terjadinya perdarahan yang memerlukan penanganan yang cepat, maka lakukan penatalaksanaan untuk rujukan tepat waktu. Kemudian selanjutnya bidan akan melakukan edukasi ya dan konseling di mana di bayiku sehat ini sudah ada disiapkan menu untuk edukasi yang dibutuhkan oleh ibu dan konseling yang bisa disampaikan kepada ibu. Di mana biasanya pada penatalaksanaan semua pelayanan apabila misalnya ibu tidak dalam kondisi yang sehat, maka akan ada edukasi dan konseling. Begitu juga apabila terprediksi dengan potensi kehamilan bermasalah, maka konseling yang diberikan oleh petugas atau bidan dalam hal ini akan dicatat di e-bayiku sehat dan bisa diakses oleh ibu hamil pada bagian ibu hamil di mana nanti ada catatannya apa pesan atau nasihat yang disampaikan oleh bidan. Misalnya dianjurkan untuk misalnya minum tablet tambah darah misalnya secara teratur, misalnya kalau ibunya anemi ataupun untuk menjaga tetap kondisi ibu dalam keadaan sehat ya, atau misalnya ibu dianjurkan untuk memantau pergerakan janin setiap hari ya. Apabila bayinya sudah terasa gerakan ya pada kehamilan di atas 20 minggu, ibu dianjurkan untuk memantau pergerakan janinnya setiap hari. Apakah pergerakannya itu lebih dari 10 kali dalam 10 menit atau misalnya kurang. Apabila terjadi kurang, maka ibu segera untuk menghubungi petugas melalui telekonsultasi ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian ada juga dilakukan pemantauan rutin. Nah, biasanya petugas akan mengingatkan kapan ibu harus melakukan kunjungan ulang. Di bayiku sehat itu sudah ada reminder atau pengingat untuk ibu melakukan pemantauan atau kunjungan ulang, sudah lengkap dengan tanggal kapan ibu harus melakukan kunjungan ulang dan ada pengingatnya agar ibu sama suami atau keluarga melakukan kunjungan kembali ke petugas kesehatan untuk melakukan pemantauan kesehatan ibu dan janinnya. Kemudian perencanaan persalinan yang tepat.
Nah, apabila misalnya ada prediksi terjadinya potensi kehamilan bermasalah, maka dari awal petugas kesehatan dalam hal ini bidan akan melakukan informasi kepada ibu di mana persalinan sebaiknya dilakukan. Nah, sebaliknya juga kalau kondisi kesehatannya itu sehat, nah petugas juga juga akan mengarahkan ibu untuk melakukan perencanaan persalinan yang tepat, misalnya bisa di puskesmas, karena sekarang puskesmas juga sudah menerima persalinan. Yang jelas bahwa persalinan sebaiknya tidak dilakukan di rumah. Kemudian pemantauan pasca persalinan. Nah, selain tadi pada saat kehamilan, persalinan, pemantauan pada pasca persalinan ini juga penting dilakukan oleh bidan agar kondisi kesehatan ibu dan janin dapat tetap terpantau. Oke, selanjutnya reaksi oleh ibu hamil ya untuk mendukung perbaikan kesehatan ibu dan janin dari prediksi adverse pregnancy outcome atau potensi kehamilan bermasalah, maka diharapkan ada reaksi ibu yang diharapkan yaitu tindakan proaktif. Tindakan proaktif ini yaitu di mana ibu hamil dan keluarga dapat merespon dengan mengambil tindakan yang dapat mendukung untuk mengurangi resiko potensi kehamilan yang bermasalah dengan sikap dan tindakan untuk melakukan kolaborasi atau rujukan tepat waktu bila sudah disarankan oleh bidan atau dalam hal ini bidan yang melakukan penata laksanaan. Kemudian selain itu dukungan suami dan keluarga ini akan menjadi support yang sangat positif untuk ibu sehingga ibu merasa aman dan merasa terlindungi dengan dukungan dari suami dan keluarga selama ibu jalani kehamilan, apalagi apabila terjadi potensi luaran kehamilan bermasalah. Nah, keterlibatan aktif ibu ini di mana ibu merespon dengan melakukan perawatan selama kehamilan ya. Nah, di dalam iBayiku Sehat itu dilengkapi dengan catatan elektronik terkait hasil pemeriksaan kesehatan ibu dan janin. Jadi pada saat ibu melakukan pelayanan ke bidan, sebelum ibu melakukan pelayanan, ibu juga bisa melakukan registrasi dan melakukan login di iBayiku Sehat, kemudian mengisi riwayat kesehatan ibu, kemudian memilih fasilitas kesehatan di mana ibu akan melakukan pelayanan. Nah, kemudian pada saat berkunjung ke bidan, bidan nanti akan melihat ibu misalnya memilih bidan A, misalnya maka bidan A akan mengakses data ibu. Nah, sehingga ada sebagian pekerjaan bidan yang sudah ibu sampaikan informasinya di awal, sehingga ini dapat mempersingkat waktu pelayanan. Kemudian juga lebih jelas informasi yang disampaikan, nanti bidannya akan bertanya kembali untuk mengklarifikasi, mungkin ada informasi yang perlu diperbaiki. Kemudian setelah itu pelayanan semua yang dilakukan oleh bidan akan dicatat di iBayiku Sehat, sehingga pelayanan yang ibu dapatkan itu dapat ibu akses juga di iBayiku Sehat. Kemudian ibu hamil juga bisa menghitung taksiran persalinan ya di dashboardnya itu ada. Nanti ibu tinggal masukkan hari pertama menstruasi akhirnya, dan maka akan muncul kapan perkiraan taksiran persalinan sehingga ibu dapat menghitung dan mempersiapkan kehamilan lebih maksimal. Kemudian di situ di dashboardnya di bagian ibu hamil juga ada grafik berat badan ibu, sehingga pemantauan berat badan ibu juga akan lebih terpantau ya, karena IMT indeks massa tubuh yang kita ambil dari berat badan ibu sebelum hamil itu menjadi patokan untuk memperkirakan seharusnya berapa berat badan ibu yang dibutuhkan untuk mendukung kehamilan dan berat bayi yang sesuai. Kemudian di iBayiku Sehat juga terdapat prediksi APO atau potensi kehamilan bermasalah, sehingga dari hasil pelayanan yang dilakukan oleh bidan akan ibu bisa lihat kondisi prediksinya apakah kehamilan ibu sehat, kemudian apakah kemungkinan potensi terjadi lahir dengan berat badan lahir rendah, atau potensi bayinya prematur, atau potensi terjadi lahir mati. Nah, dengan catatan ini ibu juga dapat melakukan pemantauan dan lebih memperhatikan kondisi kesehatan ibu. Kemudian di iBayiku Sehat juga ada catatan konseling yang diberikan petugas.
dan reminder kapan ibu harus melakukan kunjungan kembali ke petugas kesehatan. Nah, kemudian ibu hamil aktif mematuhi saran yang diberikan bidan dengan melakukan mencatat aktivitas sesuai dengan pesan bidan pada e-Bayiku Sehat. Contohnya, misalnya ibu dianjurkan untuk memantau pergerakan janin, misalnya pada malam hari, maka ibu nanti ditulis di e-Bayiku Sehat, ibu sampaikan kapan ibu melakukan pemantauan gerak janin ya, kemudian berapa lama dan hasilnya seperti apa. Misalnya ibu setiap hari minum tablet tambah darah, ibu minumnya kapan, berapa dosis yang ibu minum sesuai dengan pesanan bidan. Kemudian misalnya ibu melakukan pemantauan tanda bahaya pada kehamilan. Nah, itu juga bisa dicatat di aktivitas yang ibu lakukan. Kemudian untuk menjaga memenuhi nutrisi, misalnya ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ibu juga bisa melakukan pencatatannya sehingga semua aktivitas yang ibu lakukan itu bisa diyakini oleh bidan bahwa ibu mematuhi apa yang dilakukan ibu dalam memelihara kesehatannya di rumah. Kemudian, ibu hamil bisa mengikuti edukasi yang sudah disiapkan di e-Bayiku Sehat. Nah, selama ini mungkin ibu juga sudah membaca buku KIA dan mendapatkan informasi dari bidan, cuma biasanya mungkin keterbatasan waktu pelayanan, sehingga mungkin ibu tidak cukup mendapatkan informasi di e-Bayiku Sehat, itu kita lengkapi dengan edukasi yang bisa ibu akses untuk mendapatkan informasi bagaimana meningkatkan pemeliharaan kesehatan ibu dan janin sehingga kehamilan ibu dalam kondisi yang sehat, optimal, dan lahir dengan sehat ibu dan janinnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait aksi dan reaksi dalam menangani apabila terjadi prediksi potensi kehamilan bermasalah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dilakukan oleh ibu hamil dalam pemeliharaan kesehatan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.